A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita membahas materi apa? Bagaimana kehidupan ekonomi pada masa reformasi? Nah, bagaimana kehidupan Indonesia ini pada masa reformasi? Menurun kah? Apa naik? Naik, Kak. Coba jelas. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara Asia Tenggara pada 1997. Kemudiannya gerakan. Kemudian gerakan reformasi. Nah, krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 terus berlanjut. Karena pada masa reformasi dimulai krisis finansial Asia yang melanda Indonesia menyebabkan referensi parah, kemudian kemiskinan meningkat dan inflasi tinggi. Seperti nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah penjualan, Kak, Penjualan, ke luar negeri. kalau impor, Kalau impor pembelian barang dari luar negeri. Nah, betul. Nah, betul sekali. Kalau ekspor itu adalah proses penjualan barang dan jasa yang dijual ke luar negeri. Yang dimana barang yang dijual di luar negeri, mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Dan seringkali mendapatkan harga yang lebih baik. Selain itu, ekspor juga dapat membantu meningkatkan reputasi merek di pasar global. Selanjutnya, materi impor. Nah, kalau impor itu membeli barang atau jasa dari luar negeri. Membeli barang atau jasa dari luar negeri itu proses di mana suatu negara atau perusahaan memperoleh produk dari negeri lain untuk memenuhi kebutuhan lokal. Nah, proses impor ini biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk pemilihan pemasok, negosiasi pajak, serta pengaturan pengiriman dan dokumen yang diperlukan. Nah, kalau untuk kegiatan ekspor dan impornya itu sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri, seperti yang mereka jelaskan. Dengan mereka menjual barang-barang dari negeri ke luar negeri, Indonesia dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan volume penjualan, dan seringkali mendapatkan harga yang lebih baik. Kalau untuk kegiatan impor itu, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kegiatan apa saja yang dilakukan Indonesia membeli barang dari luar negeri? Baju, beras. Bukan punya halaman 262. Iya. Beras, bangkok, iya, periode bangkok. Baju impor bangkok. Kan ada itu kan gambar kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan internasional. Barang-barang apa saja yang diimpor oleh Indonesia? Ada dua macam, Kak, yaitu
Nah, selanjutnya cara transaksi perdagangan internasional. Bagaimana sih Bu cara transaksi perdagangan internasional itu? Jadi cara transaksi perdagangan internasional itu dengan menggunakan pembayaran secara tunai yang dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Nah, kalian tahu nggak apa pembayaran secara tunai itu apa? Uang. Oke. Melalui surat itu juga. Nah, di sini kan dalam perdagangan internasional membutuhkan alat pembayaran yang sah antara kedua pihak yang melakukan transaksi yang dilakukan yaitu dengan pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat. Dengan surat apa yang dilakukan? Dapat pembayaran Surat wesel bank atas tujuh Komel Fiscal Bill. Ya. Letter of credit. Nah, jadi surat wesel bank atas tujuh itu surat perintah yang dibuat surat wesel bank atas tujuh surat pemerintah yang dibuat bank domestik dalam negeri yang ditujukan kepada bank korespondensi di luar negeri. Nah, kalau untuk tiga tadi apa kamu udah? Letter of credit yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan menarik suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Sampai sini paham? Perkembangan dulu perdagangan internasional itu. Nah, di sini dapat dilihat faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, perbedaan penguasaan teknologi. Nah, kalau pemberdayaan sumber daya alam itu perbedaan mendorong negara untuk saling berdagang. Negara yang kaya akan sumber daya tertentu dapat mengirimkan produk, sementara negara lain dapat mengimpor untuk memenuhi produk mereka. Dalam hal penghematan biaya produksi, yaitu keunggulan komparatif, negara dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi yang pada gilirannya dapat memasarkan barang dengan harga. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Bang Tio. Apa dampak globalisasi terhadap kegiatan ekspor dan impor? Apa dampak globalisasi Kegiatan ekspor dan kegiatan impor. ekspor dan impor? Oh, kamu jangan ada yang menjawab, Bang Dari Tio. Bang Tio. Globalisasi mempermudah akses pasar internasional, meningkatkan volume perdagangan, dan mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Nah, betul sekali. Globalisasi dapat meningkatkan volume perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Ada yang lagi mau bertanya? Ada. Ada yang mau bertanya? Bagaimana teknologi mempengaruhi proses ekspor dan impor? Apa kan? Bagaimana teknologi mempengaruhi proses ekspor dan impor? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari kami, Kak? Oh, tidak. Karena